Jalur dari Musdalifah menuju Mina sempat mengalami kemacetan parah. Akibatnya ratusan jemaah haji termasuk dari Indonesia sempat terlantar di Musdalifah dan harus menunggu hingga bisa diangkut bus. Usai bermalam di Musdalifah, jemaah haji dijadwalkan menuju Mina sejak subuh. Namun kondisi bus yang terjebak kemacetan di jalur Taradudi selama berjam-jam membuat jemaah Indonesia baru seluruhnya bisa terangkut pukul 13.30 waktu setempat. Total ada 25 kloter jemaah yang harus menunggu giliran menanti bus menuju Mina. Cuaca yang panas membuat jemaah rawan kelelahan. Petugas pun langsung membagikan makanan dan minuman pada jemaah. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama, Hilman Latif memastikan jemaah yang sakit telah mendapat penanganan petugas kesehatan. Tadi jam 1.30 sudah banyak evakuasi, alhamdulillah sudah selesai di Musdalifah. Meskipun secara posisi maktab belum teratur, artinya kita mendorong jamaah untuk keluar dulu dari Musdalifah. Selain padatnya lalu lintas, penyebab jemaah haji sempat telantar di Musdalifah adalah kekurangan armada yang mengangkut jemaah. Kekurangan armada karena permintaan yang sangat tinggi sehingga masyarakat sepertinya kekurangan armada, dan ini yang akan menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Jangan sampai meleset perhitungannya dengan jumlah jamaah yang demikian banyak, kemudian situasi di lapangan yang sangat padat, mestinya mereka tidak boleh kekurangan armada. Imbas dari insiden jemaah yang telantar di Musdalifah kemarin menyebabkan sejumlah tenda terisi melebihi kapasitas. Kementerian Agama berjanji akan mengevaluasi permasalahan ini. Untuk sanitasi, ya, kemudian juga kepadatan tenda, karena kita dapat tambahan 8.000 orang, kemudian juga negara-negara yang sama, tendanya ya segini-gininya. Nah, ini juga menjadi bahan bagi kami untuk refleksi ke depan. Sebetulnya kuota yang paling rasional itu bagi jamaah Indonesia dengan kesediaan tendanya yang proporsional, itu yang kita pilih ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR sekaligus tim pengawas haji, Sufmi Dasko Ahmad, meminta Kementerian Agama memperbaiki pelayanan ibadah haji. Kurang lebih pelaksanaan haji pada tahun ini memang berjalan lancar, walaupun tadi saya tekankan tahun depan harus ditangani oleh orang-orang yang lebih profesional. Kini jemaah haji masih melanjutkan rangkaian rukun dengan melontar jamarot. Kekuatan fisik jemaah diperlukan saat ibadah haji di tengah cuaca panas dan terik yang terjadi di Arab Saudi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ibadah haji 2023 tahun ini, kali ini memang merupakan yang pertama kali setelah pandemi dicabut, sehingga kapasitas penuh dengan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Sayangnya sejumlah masalah menyelimuti penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari jemaah yang kita tahu kabarnya terlantar di Musdalifah, kemudian ada informasi terkait dengan catering makanan yang telat hingga tenda yang over kapasitas. Bagaimana upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji? Pagi ini kita akan langsung bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Ketua Komnas Haji dan Umroh, Pak Mustolih Siraj, kemudian ada Pak Ashabul Kafi, Ketua Komisi 8 DPR RI, dan juga Pak Firman M. Nur, Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau Amfuri. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya harus bilang selamat pagi waktu Indonesia, karena di Arab Saudi ini masih subuh ya Pak ya? Ya, jam 3.38. Jam 3 di Arafah ya. Wah, terima kasih Pak, Bapak-Bapak ini sudah mau bergabung di Sapa Indonesia Pagi, demi juga kita kayaknya tentu harapannya ini ngebuat tenang ya keluarga-keluarga dan juga kerabat ataupun saudara di Indonesia yang mungkin keluarga kerabat saudaranya juga tengah menjalani haji. Saya langsung ke Pak Ashabul Kafi dulu, Pak Ketua Komisi 8. Mungkin kita nanti dengarkan satu persatu cerita ketika di Musdalifah juga, karena semuanya ini lagi di Arab Saudi kebetulan. Seperti apa Pak kemarin Pak? Apakah kemudian memang separah itu seperti apa yang kita dengar di Indonesia? Kalau Pak Kafi sendiri bagaimana ceritanya kemarin Pak? Jadi yang pertama ya, sebagai tim pengawas haji tahun ini dari Komisi 8, yang pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa saya sangat prihatin ya, dengan situasi yang dialami oleh jamaah kita di Arab Saudi. Mereka tidak hanya harus
beradaptasi dengan cuaca yang berbeda antara Indonesia dan Arab Saudi, tetapi mereka juga mengalami berbagai macam tantangan. Khususnya mereka yang terlantar di Musdalifah harus menunggu jemputan selama 6 jam baru bisa dievakuasi di Mina dengan fasilitas yang sama sekali tidak ada. Ditambah lagi jamaah-jamaah di Mina banyak yang harus tidur di luar tenda karena kapasitasnya sudah melebihi yang seharusnya dimuat oleh tenda itu. Nah, ditambah lagi catering yang sampai tadi masih ada beberapa tenda yang mengalami keterlambatan di pendistribusian. Ditambah lagi dengan sanitasi, kemudian air bersih, itu sampai tadi ada beberapa tenda yang masih mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Nah, inilah yang membuat kami sangat prihatin setelah melakukan evaluasi dan terjun langsung ke lapangan melihat hal-hal yang menjadi tantangan yang seharusnya menjadi haknya para jemaah itu yang tidak mereka dapatkan. Jadi kalau dibilang terlantar itu bukan sesuatu yang hiperbola ya Pak Kavi ya? Memang fakta keterlantaran ini karena akibat terlambatnya bus. Kan seharusnya kan jam 8 pagi seluruh jamaah yang di Musdalifah itu kan paling lambat sudah dievakuasi semua ke Mina. Tetapi karena adanya situasi stuck di mana-mana, krisis di mana-mana, sehingga mobil itu kan terlambat menjemput jemaah di Musdalifah. Nah, cuma memang kita sayangkan karena ketika mereka harus menunggu selama kurang lebih 6 jam, jamaah kekurangan air minum, tidak ada pasokan makanan, itulah yang membuat situasi menjadi sangat kronis. Kemarin antara jam 8 sampai jam 12.30 di Musdalifah. Meskipun hari ini sudah tapi alhamdulillah jam 13.30 semua sudah dievakuasi ke Mina. Tapi sampai hari ini ya. Itu berapa banyak Pak kloter yang kemudian terdampak ketika itu? Kemarin ada kurang lebih 3 kloter itu yang mengalami situasi keterlambatan dievakuasi dari Mina. Yang harus menunggu kurang lebih 6 jam. Sebenarnya sih bukan hanya Indonesia, tapi yang terbanyak dari Indonesia. Bergabung semua ya, maksudnya semua negara juga yang ada yang terdampak begitu ya, mungkin yang ada Thailand, ada Afrika, kalau tidak salah. Jadi ada bahasanya. Terkait dengan bis itu sendiri Pak, itu adalah bis yang memang normalnya khusus untuk orang Indonesia saja, apakah memang itu untuk campuran juga gitu loh? Ini bis shuttle gitu ya Pak ya? Indonesia. Jadi masyarakat ini kan menyiapkan bus-bus itu kan, yang termasuk jumlah penumpangnya, nama maktabnya, nomor mobilnya sudah siap semua, sudah diatur sedemikian rupa. Jadi mobil itu memang khusus untuk mengangkut para jamaah Indonesia. Tetapi karena kelamaan menunggu, ya ada di antara beberapa jamaah yang mengambil inisiatif sendiri menaiki bus-bus yang ada. Karena mungkin sudah nggak tahan dengan cuaca yang sangat panas. Dan kemarin kan sampai 41 derajat. Iya. Pak Firman? Jadi kami... Oke. Masih dilanjutkan Pak Kavi, silakan Pak Kavi. Jadi kami melihat bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah ya untuk memberi tekanan ya kepada para masyarakat ini dari pemerintah Arab Saudi tentunya, karena sesungguhnya kewenangan pelaksanaan haji yang musnah ini kan sudah ada pada mereka, pada masyarakat ini. Kita melihat memang manajemen pengolahan hajinya ini yang masih agak lemah. Ini yang perlu menjadi catatan kami dan semua. Kalau dari Amfuri sendiri, Pak Firman, cerita apa yang bisa dibagikan ke kami mungkin saat ini untuk kita semua untuk evaluasi tentunya ke depannya? Ya, yang pertama alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Puncak haji pada hari Selasa yang lalu kita wukuf di Padang Arafah berjalan dengan baik, dan seluruh jamaah haji yang tahun ini totalnya menurut informasi resmi dari Kementerian Haji sekitar 1,8 juta. Itu semuanya dapat melakukan wukuf di Padang Arafah dengan baik. Dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi yang
panas luar biasa, Alhamdulillah. tapi semua jamaah dapat menaikkan puncak daripada haji tersebut dengan baik. Kemudian memang berapa kendala menjadi catatan kami. Mungkin Mas Irianda izin saya sebagai Ketua Umum Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, mungkin saya akan bicara dalam kapasitas saya sebagai haji khusus, karena kuota kami adalah 8% daripada kuota nasional. Tahun ini pelayanan haji khusus ini dilayani oleh 2 syarikah. Jadi pelayanan itu oleh 2 syarikah, karena sistem pelaksanaan perjalanan ibadah haji mulai tahun ini sudah dilakukan dengan kerjasama dengan syarikah, B2B, business to business dengan syarikah. Dan kami di Ampuri memilih partnership kami adalah masyarik, sebagaimana tadi disampaikan Pak Sabul Kahfi. Jamaah haji reguler juga partnernya adalah masyarik. Dan sebagian jamaah haji khusus memilih partner pelayanannya adalah Duyuful Bait. Jadi 2 syarikah besar ini yang melayani mayoritas di haji khusus, terbagi dalam beberapa pilihan maktab. Alhamdulillah secara umum sampai puncak daripada wukuf kemarin itu semua berjalan baik. Nah, kendala mulai timbul di haji khusus, ada tentunya rupanya memang tahun ini adalah tahun pertama, Mas Irianda, haji itu dilaksana dengan full kuota, yaitu total 100% kuota, bahkan di akhir ada tambahan kuota untuk Indonesia. Jadi terasa betul bagi kami adalah masalah kapasitas tempat. Terlihat betul bagaimana tempat yang dulu kapasitasnya tidak lebih dari 2.600, tahun ini dipaksakan sampai 4.000. Bahkan ada satu maktab yang harus melayani kapasitas yang jauh lebih besar, 4.700 atau 4.800. Nah, tentu sebagaimana kita ketahui, kapasitas kemudian meter kubik per jamaah itu juga tentu membagian pada kenyamanan jamaah. Tadi Pak Sabul Kahfi menyampaikan memang ada di haji reguler, ada sebagian tidak mendapatkan tempat. Tentu haji khusus itu terjadi karena overkapasitas ini. Nah, overkapasitas dengan cuaca yang sangat panas, agak ekstrim saat ini tentu mengurangi kenyamanan jamaah. Tapi overall secara umum, puncak kegiatan ibadah, tahapan-tahapan kegiatan ibadah dapat dilakukan dengan baik. Oke, tentu insya Allah juga ke depan ini kan masih ada beberapa rangkaian gitu ya, ini juga masih bisa dijalankan dengan baik. Tapi kalau untuk kuota sendiri tadi menarik, sepertinya kalau dari Ampuri sendiri, ya kita kalau ngomongin pandemi kemarin atau 2022, ketika itu baru mulai lagi dicoba untuk dibuka, sepertinya berjalan aman begitu ya tahun lalu. Tahun ini lebih dinamis lah bisa dibilang seperti itu, dan juga banyak kemudian titik-titik yang harus menjadi evaluasi. Kalau masalah kuota sendiri, Ampuri melihatnya yang paling pas sebenarnya seperti apa? Ya, pertama adalah tentu yang menjadi kendala kita adalah syarikah ini dibiarkan untuk menerima ya pendaftaran partnership kontrak dari pihak manapun. Yang terlihat sekali mereka menerima di luar kapasitas yang seharusnya. Dan ini menjadi kendala. Jadi menjadi catatan kami mungkin kepada Kementerian Agama, tentunya Komisi 8 ke depan, tentu setidaknya ini penting sekali memastikan bahwa kapasitas mereka itu berapa kemampuan mereka. Sehingga hal-hal teknis yang terjadi saat ini, hampir mayoritas dikatakan penyebabnya adalah overkapasitas itu sendiri. Sebagaimana masalah di Muzdalifah, bagaimana memindahkan jamaah dari Muzdalifah ke Mina, itu kan kalau seandainya kapasitasnya pas, tentu jamaah itu bisa akan dipindahkan di waktu yang lebih tepat. Tapi ketika overkapasitas, keterlambatan terjadi, kemudian kenyamanan di tenda juga serah berkurang seharusnya, karena memang saat ini dengan cuaca yang cukup panas, kapasitas itu menentukan sekali tentang kenyamanan, karena mereka harus berteduh di dalam tenda, bisa beristirahat dengan baik, bisa melakukan kegiatan zikirnya juga dengan baik. Nah, ini menjadi kendala di lapangan. Di sampingnya efek selanjutnya adalah efek daripada overkapasitas, tentu pendistribusian konsumsi dan sebagainya. Karena perlu effort SDM yang lebih besar tentunya. Dan ini yang perlu menjadi kajian kita ke depan bersama. Jadi sebenarnya kalau untuk konsumsi catering dan lain-lain bukan masalah jumlahnya, tapi ada kendala di distribusi tadi, Pak Firman. Ya, itu kendala distribusi itu tadi. Karena memang sekarang ini mengantisipasi adalah karena kuota kembali normal dan ini menjadi baru lagi, perlu diekspektasikan harus perkiraan bahwa kemacetan juga menjadi penyebab. Jadi pergerakan itu sebagaimana kita ketahui, kalau seandainya memindahkan jamaah dari Muzdalifah ke Mina dengan jumlah yang besar, hanya sekian jam, pada malam hari lebih cepat dilakukan pemindahan setelah lepas tengah malam, itu akan mengurangi pergerakan akan lebih cepat. Yang terjadi, sebagaimana kita ketahui, mungkin ada keterlambatan transportasi itu.
sehingga sifatnya adalah tentu di belakang tambah lambat sirkulasi kendaraan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, kalau sudah menjelang lebih dari subuh, jamaah juga sudah bergerak menuju ke Jamarot. Ini berarti jamaah juga memenuhi jalan-jalan yang harusnya dipakai untuk transportasi bis tersebut dari Musdalifah ke Mina. Oke, dari Komnas Haji dan Umroh, Pak Ketua, Pak Musholih Siraj, seperti apa yang bisa disampaikan terkait dengan kejadian ini ya, khususnya ya, yang bis telat kemudian menjemput dan terlantarnya jemaah kemarin itu? Iya, jadi saya perlu menggambarkan kepada pemirsa dulu, Mas, bagaimana kondisi ketika kemarin ada pemberitaan yang cukup meluas terkait dengan terlambatnya penjemputan jamaah di Musdalifah. Jadi kalau saya gambarkan sederhananya begini, Mas. Ketika menjelang Arafah, itu seluruh jamaah haji yang berada di Mekah itu kan didorong untuk dipindah atau dimobilisir ke ke Arafah. Nah, proses pemindahan saja khusus untuk jamaah Indonesia itu berlangsung dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam begitu ya. Nah, itu karena saking banyaknya kendaraan. Nah, di sisi lain menjelang hari-hari Arafah, karena itu sudah menjelang Idul Adha gitu ya. Jalan-jalan yang ada di tanah suci Mekah, khususnya menuju ke Haram gitu, ke Masjidil Haram, itu pun disekat. Mirip seperti ketika kita masa-masa pandemi lah, kira-kira. PSBB itu ya. Tidak sembarangan kendaraan itu bisa memasuki Haram. Akibatnya apa? Di titik-titik tertentu kemudian terjadi kemacetan karena seperti misalnya ada ada kegiatan di Bogor misalnya, kalau ke Jakarta itu ekor kemacetan itu bisa kemana-mana. Nah, itu adalah salah satu ilustrasi ketika ada peristiwa Musdalifah kemarin. Nah, memang ketika di Musdalifah itu mestinya kalau menurut jadwal, kalau misalnya on schedule itu jamaah itu sudah dipindahkan atau sudah dari Arafah ke Musdalifah, karena Musdalifah itu cuma semalam gitu ya. Nah, idealnya memang sebelum jam 6 atau bahkan sebelum subuh itu jamaah itu sudah digeser ke Mina begitu ya. Kenapa? Karena beda antara Arafah dengan Mina dengan Musdalifah. Kalau di Arafah itu kan ada tenda, Mas, disiapkan untuk jamaah-jamaah begitu ya. Nah, begitupun di Mina, tapi berbeda dengan di Musdalifah. Musdalifah itu adalah wilayah yang terbuka, tidak ada tenda sama sekali lah, katakan. Blong aja gitu ya? Nah, iya, tanah lapang terbuka, sehingga apa? Sehingga kemudian ketika kemudian hari mulai terang, katakanlah jam 6 waktu di sini itu kan panasnya sudah mulai kerasa di baik. Nah, itu makanya kemudian menyebabkan masyarakat kita, khususnya jamaah kita itu mulai panik. Saya sendiri sudah mulai menerima aduan-aduan dari jamaah, teman-teman, kolega, dan bahkan petugas haji. Itu kira-kira sudah subuh. Itu sudah mulai kegelisahan, sudah mulai terjadi begitu ya. Karena sudah tidak on schedule gitu ya? Iya, karena memang subuh saja di sini itu kan sudah kerasa panasnya, begitu. Apalagi kemudian matahari terbit. Nah, itu makanya kemudian muncullah kepanikan-kepanikan yang kemudian menyebabkan jamaah kita itu gelisah, terlebih banyak lansia. Nah, tetapi saya kira peristiwa itu menjadi pembelajaran supaya Komisi 8 dan Kementerian Agama juga melakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan layanan masyarik tadi yang disampaikan oleh Pak Firman begitu ya. Kenapa? Karena ada 3 pilar penting yang kemudian tidak bisa dihandle oleh Kementerian Agama sebagai panitia. Apa itu? Pak? Yaitu akomodasi, transportasi, dan konsumsi yang sebelum-sebelumnya biasanya itu bisa dihandle langsung oleh panitia penyelenggara dalam hal ini pemerintah, walaupun juga menggandeng pihak lain. Tetapi sekarang ini semuanya 3 komponen penting itu kan langsung dihandle oleh masyarik atau perusahaan-perusahaan yang kemudian mengurus itu. Nah, akibatnya sehingga ketika ada kemudian komplain-komplain yang dilakukan oleh jamaah, itu kemudian tidak bisa langsung ditangani oleh Kementerian Agama, karena Kementerian Agama harus sebagai panitia harus kemudian berkoordinasi dengan masyarik itu. Tapi memang dampaknya ketika sistemnya demikian,
jamaah kan akhirnya tidak mau tahu. Toh mereka bayarnya ke Kementerian Agama, panitianya juga oleh Kementerian Agama. Maka kalau ada apa-apa yang disalahkan adalah Kementerian Agama. Ini saya kira yang perlu dievaluasi. Artinya dan satu hal mungkin yang perlu saya sampaikan juga kepada Pak Ketua Komisi 8 begitu ya. Saya kebetulan masuk di tim monitoring itu masuk ke Mekah itu tanggal 7 Juni gitu ya, hampir 1 bulan. Nah, memang ada konsistensi penurunan layanan dalam hal ini adalah ketika terjadi pergerakan. Misalnya, jamaah Indonesia tiba di di Madinah katakanlah atau di Jeddah begitu ya. Itu ketika masuk hotel itu masyarakat atau kemudian perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab ini pun terkait dengan ketepatan bus, kemudian mobilisasi jamaah ke hotel ini juga sudah biasanya ada pergeseran. Ketika terjadi pergeseran semacam ini, itu juga harus ada adaptasi, Mas. Kemudian nanti digeser lagi ke Madinah, itu ada biasanya tidak langsung oke begitu ya, tidak langsung rapi. Nah, baru kemudian puncaknya kemarin ketika dari Mekah jamaah kita digeser ke Arafah, itu pun biasanya ada keterlambatan makanan, ada persoalan. Ini menarik sih Pak Siraj, kalau tadi yang Anda katakan konsistensi penurunan kualitas layanan, ini tentunya juga harus dipahami bahwa PPIH sendiri, kementerian, kemudian juga banyak pihak di situ yang juga menjadi pengawas saat ini harus berkoordinasi lagi dengan masyarakat tadi ya, pihak juga Arab Saudi yang kemudian secara teknis mengurus ini semua. Nah, nanti lebih jauh terkait dengan hal ini, keluhan-keluhan yang mungkin masih didengar saat ini, dan tentu kita jadikan pembelajaran ke depan. Beberapa hari ini masih ada penyelenggaraan, kita bahas usai jeda, termasuk juga evaluasinya dan kondisi para jemaah terkini. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Pikir semua air mineral itu sama.